Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya mau sharing tips do and don'ts saat membacakan buku untuk bayi dan balita kita supaya kita mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan membaca buku tersebut. Nah, kalau Good Momies pingin punya anak yang secara akademis excellent, super cerdas, di sekolahnya berprestasi terus, pasti Good Momies setuju untuk mengembangkan kebiasaan membaca buat anak-anak kita. Nah, gimana supaya anak kita dan kita jadi rajin membacakan buku? Tips yang pertama adalah pilih buku yang sesuai. Untuk bayi yang masih kecil banget, bisa mulai dengan buku penuh gambar seperti ini. Jadi hampir tidak ada teksnya, lebih banyak ke gambarnya. Jadi sekalian menambah kosakata buat si kecil. Misalnya ini bebek, ini kelinci, seperti itu. Tapi seusia Zack pun kita masih sering ngeliat-liat buku ini untuk menambah kosakatanya dia juga kan. Kalau dulu mungkin dia taunya hanya beberapa, sekarang makin nambah. Misalnya jadi tahu kalau ini gorila, ini orang utan, udah mulai ngeliat bedanya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk anak usia 1-2 tahun lagi, bisa juga sambil diberikan buku cerita yang ceritanya pendek, teksnya juga pendek, tapi ilustrasinya banyak, kayak gini. Tuh, jadi kita bisa berbicara tentang ilustrasinya juga. Dan bukunya cukup tahan banting karena keras kan, jadi si anak bisa bebas membolak-balik tanpa kita harus khawatir kalau bukunya rusak, kayak gitu. Nah, seusia Zack, 2,5 tahun, hampir 2,5 tahun, dia sudah bisa menyimak buku bergambar seperti ini, buku cerita bergambar. Jadi, buku ceritanya semakin panjang, bukunya juga semakin tebal, dan teksnya pun panjang-panjang per halamannya, tapi ilustrasinya masih sangat banyak. Kalau yang seperti ini, Zack belum bisa menyimak dengan baik karena ilustrasinya sedikit, tapi teksnya sudah panjang sekali. Tuh, seperti itu. Nanti belum selesai ceritanya, dia sudah keburu bosan karena kita lama membaliknya kan, karena kita bacanya panjang gitu. Nah, tapi jangan khawatir, ini nanti mungkin bisa untuk anak-anak usia 4-5 tahun kali ya. Tips yang kedua adalah jadwalkan setiap hari. Jadi niatkan, luangkan waktu untuk membacakan buku bersama si kecil setiap harinya. Kapannya itu terserah Good Momies sama anaknya Good Momies, enaknya kapan. Kalau saya dan Zack biasanya di sore hari. Atau kalau mau bisa juga sebelum tidur misalnya. Luangkan waktu dan targetkan paling tidak 1 hari 1 kali membacakan buku bersama si kecil. Nah, kapan mulainya? Dari anak kita baru lahir juga kita udah bisa mulai kok membacakan buku. Jadi kalau Good Momies di sini anaknya ada yang masih bayi, jangan ragu-ragu, mulai aja bacain buku. Tips nomor 3 adalah untuk menikmati waktu membaca bersama si kecil. Jadikan waktu membaca sebagai waktu bonding antara kita dengan si kecil. Jadi, jangan membaca dengan asal aja gitu, bacain. Pokoknya yang penting saya bacain buku untuk kamu, titik gitu. Terus udah mana cepet-cepet, terus sambil ngeliatin Instagram, sambil baca WA gitu. Kita nggak fokus gitu ya. Jangan kayak gitu, nanti si kecil juga nggak enjoy. Jadi, baik kita maupun si kecil, baik anak kita harus sama-sama enjoy, menikmati waktu membaca buku bersama. Tips yang keempat, buat menjadi seru. Jadi jangan monoton bacainnya Good Momies. Harus pakai intonasi, harus pakai ekspresi. Nih, kalau misalnya saya ngomong ke Good Momies di video ini datar, misalnya, buat menjadi seru, pakailah intonasi. Nggak enak kan? Sama pas bacain buku ke anak, kita juga harus ekspresif. Pokoknya kitanya juga harus seru dan seneng gitu. Biar anak kita juga ikut seneng. Terima kasih kawan. Kapan-kapan aku pasti kemari lagi untuk menemukan ujung pelangi. Ujar Bubu. Iya, Bubunya pulang. Dadah Paus. Dadah dulu dong ke Paus. Bye-bye Paus. Bye-bye Bubu. Shy. Tips yang kelima adalah tanyakan sesuatu dari ilustrasinya.
Kita nggak harus lempeng aja baca teksnya loh, Good Momies. Kita juga bisa memberikan variasi ke anak dengan cara menanyakan sesuatu dari ilustrasinya. Oh, mana dragon yang mirip kamu? Mana? Kecil ya? Mirip kamu karena kecil ya? Yang mirip mami mana yang mirip mami? Gendut. Yang mirip papi? Jelek ya? Helikopter kuning mana? Kuning. Iya. Helikopter red, merah. Kalau yang ini warna apa helikopternya? Apa? Warna apa ya? Hitam. Ada kuning, merah, dan hitam helikopternya. Coba lagi helikopter. Loh, jatuh dong helikopternya. Oh, mendarat ya. Tips nomor 6 adalah ajak anak berhitung. Bahkan ini adalah cara supaya anak pandai berhitung nantinya. Jadi rajin-rajin deh tuh tunjuk, misalnya di ilustrasinya kita lihat ada gambar monyet misalnya. Ada berapa ya monyetnya? Yuk hitung. Nah, skill berhitung 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah kemampuan dasar sekali sebelum anak belajar matematika nantinya. Ini yang gantung-gantung nih namanya kelelawar. Coba hitung ada berapa? 1, 2, 3. Mana? Itu tak ada itu di situ. 4, 5, 6. Ada 6 kelelawarnya. Nomor 7, sediakan pilihan. Nah, kalau punya bukunya hanya satu saja, mungkin anak bakal bosan. Mungkin hanya seminggu habis itu udah nggak jadi baca buku lagi. Jadi nggak bisa dijadikan sesuatu yang rutin karena anak keburu bosan. Jadi kayaknya emang harus deh menyediakan pilihan. Nah, alternatifnya kalau misalnya kita belum mampu beli adalah bisa pinjam di perpustakaan atau bisa tukeran sama momis lainnya yang punya anak seumuran. Jadi misalnya pinjem-pinjeman buku gitu kan. Kalau misalnya Good Momies punya 3 buku, tapi Good Momies punya 5 teman yang sama-sama juga punya 3 buku, bisa dirotasi, anak Good Momies sudah bisa baca 15 buku, ya nggak? Nggak perlu memaksakan diri untuk beli satu set buku yang harganya 2 juta misalnya. Nanti gara-gara terlalu mahal jadi segan lagi ngasih ke anaknya, takut bukunya rusak. Tips nomor 8 adalah jangan menolak bila anak minta dibacakan buku. Karena seperti kalau misalnya kita sudah melakukan tips-tips yang awal tadi, kegiatan membaca akan menjadi kegiatan yang menyenangkan buat si kecil. Dan akan datang masanya di mana si anak minta dibacakan buku ke kita. Kalau itu terjadi, niatkan untuk selalu mengiyakan anak untuk kita bacakan bukunya. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton video di YouTube misalnya, terus tiba-tiba anak kita datang minta bacain buku, pause dulu, bacain dulu buat dia. Kenapa? Karena siapa sih yang suka ditolak? Ya enggak? Kalau terus-terusan ditolak nanti anak kita jadi nggak mau minta bacain buku lagi loh. Ya enggak? Kan kita maunya anak kita tetap semangat baca bukunya. Tips nomor 9 adalah jangan memaksa. Sebaliknya dari tips yang nomor 8, kadang juga terjadi anak nggak mau dibacain buku. Misalnya dia lagi punya mainan baru, atau lagi ada temennya, atau lagi ada neneknya. Jadi dia nggak mau duduk diam mendengarkan kita membaca, tapi maunya lari-larian. Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ingat, tujuan kita adalah jangka panjang. Jangan sampai kita mengasosiasikan kegiatan membaca sebagai kegiatan di mana mami jadi marah-marah nyuruh aku duduk diam gitu ya. Kalau misalnya hari itu cuma dapat 1 halaman atau 2 halaman terus anaknya keburu ngambek, ya nggak apa-apa. Biarkan aja, selesaikan kegiatan membacanya, sudahi gitu ya. Dan kita tiba di tips terakhir nomor 10 adalah jangan menyerah. Kalau tiba di hari-hari yang kayaknya membaca itu penuh cobaan gitu ya, nggak apa-apa, coba lagi besoknya. Asal kita tidak menyerah. Yakin aja kalau kegiatan membaca buku membawa banyak sekali manfaat untuk anak-anak kita. Seperti misalnya mereka jadi lebih cerdas secara akademis, lebih cerdas secara bahasa, lebih cerdas secara emosional, dan manfaat lainnya.
Itu dia tadi tips membaca buku bersama si kecil. Semoga bisa bermanfaat dan membuat Good Mommy semua jadi semangat membacakan buku bersama anak-anaknya. Terima kasih sudah menyimak. Kalau videonya dirasa bermanfaat, jangan lupa dikasih like. Dadah dulu dong, Zek. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.